Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Nugrahati Sismulyasi, SB SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah umum Bahasa Indonesia, beserta teman-teman mahasiswa yang berbahagia. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Semoga sehat selalu dan tetap produktif ya. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 5 akan memaparkan materi yang berjudul Diksi. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 5. Yang pertama, Maria Angelita Tibiana dari Program Studi Bimbingan dan Konseling, Amna Kufa Falastin dari Program Studi Bimbingan dan Konseling, Rizky Dwi Andini dari Program Studi Bimbingan dan Konseling, kemudian saya sendiri, Nela Puspitasari dari Program Studi Bimbingan dan Konseling, Ikvina Hida Maula Anami dari Program Studi Bimbingan dan Konseling, serta Hasna Agres Nabila dari Program Studi Bimbingan dan Konseling. Yuk teman-teman, langsung saja kita masuk ke topik yang pertama. Pengertian diksi menurut para ahli. Yang pertama, dikutip dari Kraft, diksi atau pilihan kata merupakan sebuah kemampuan membedakan secara tepat nuansa-nuansa makna dari gagasan-gagasan yang ingin disampaikan atau merupakan sebuah kemampuan untuk mencari bentuk yang sesuai dengan situasi dan nilai rasa yang dimiliki oleh kelompok pendengar. Kedua, dikutip dari Rahardi. Diksi di dalam praktik berbahasa sebenarnya mempersoalkan kesanggupan kata atau frasa atau kelompok kata untuk memunculkan sebuah gagasan yang tepat pada imajinasi pembaca ataupun pendengarnya. Kemudian yang ketiga, dikutip dari Panuti. Diksi merupakan pemilihan kata untuk mengungkapkan sebuah gagasan. Diksi yang baik berhubungan dengan pemilihan kata yang bermakna tepat dan selaras, yang penggunaannya cocok dengan pokok pembahasan atau pembicaraan, sebuah peristiwa, dan khalayak pembaca atau pendengar. Jadi teman-teman, dapat disimpulkan bahwa diksi merupakan pemilihan kata yang digunakan untuk menyatakan suatu maksud tertentu kepada lawan bicara atau lawan tutur. Poin-poin diksi menurut Kraft dalam bukunya yang berjudul Diksi dan Gaya Bahasa berpendapat bahwa diksi dibagi menjadi beberapa poin, yaitu 1. Diksi mencakup pengertian kata-kata mana yang harus dipakai untuk mencapai suatu gagasan, cara membentuk kelompok kata yang tepat, atau penggunaan ungkapan dan gaya bahasa yang baik dipakai dalam situasi tertentu. 2. Diksi adalah kemampuan dalam membedakan nuansa makna gagasan yang ingin disampaikan sekaligus kemampuan untuk menemukan bentuk kata yang sesuai dengan situasi, sehingga memiliki nilai rasa yang tinggi. 3. Diksi yang tepat dan sesuai mungkin hanya bisa digunakan oleh orang yang memiliki perbendaharaan kata yang luas. Kriteria penggunaan diksi menurut Santoso dan Jaruki dalam bukunya yang berjudul Mahir Berbahasa Indonesia, Baik, Benar, dan Santun, bahwa penggunaan kata memiliki kriteria sebagai berikut. 1. Ketepatan, yaitu kemampuan memilih kata yang dapat mengungkapkan gagasan secara tepat dan gagasan itu dapat diterima secara tepat oleh pembaca atau pendengar. 2. Kecermatan adalah kemampuan memilih kata yang benar-benar diperlukan untuk mengungkapkan gagasan tertentu. 3. Keserasian adalah hubungan makna dan kata yang satu dengan kata yang lain, dan kelaziman penggunaannya perlu diperhatikan. Macam-macam diksi menurut Kraft pada tahun 2010. Yang pertama itu ada berdasarkan makna yang terbagi menjadi dua, yang A, makna denotasi, dan B, makna konotasi. A, makna denotasi diartikan sebagai makna atau sebuah kata yang mempunyai arti yang sesungguhnya. Makna denotasi ini berhubungan dengan bahasa ilmiah, sebagai contoh bunga melati. Dan yang B itu ada makna konotasi yang diartikan sebagai suatu jenis kata yang mempunyai arti yang bukan sebenarnya, atau kata kiasan, sebagai contoh bunga desa. Kedua, ada berdasarkan konteks yang mencakup A, konteks linguistik, dan B, konteks non-linguistik. Konteks linguistik yaitu hubungan antara unsur bahasa yang satu dengan unsur bahasa yang lainnya, yang mencakup konteks hubungan antara kata dengan kata dalam frasa atau kalimat.
Dalam konteks linguistik dapat muncul pengertian tertentu akibat perpaduan antara dua buah kata, misalnya rumah ayah mengandung pengertian milik, rumah batu mengandung pengertian dari atau bahannya dari. Membelikan ayah mengandung pengertian untuk atau bene aktif. Yang B itu ada konteks non-linguistik. Konteks non-linguistik itu mencakup dua hal, yaitu hubungan antara kata dan barang atau hal, dan hubungan antara bahasa dan masyarakat, atau disebut juga konteks sosial. Penggunaan katanya itu seperti yang pertama, istri kawan saya dan bini kawan saya. Yang kedua, ada buaya darat itu melahap semua harta bendanya dan orang itu melahap semua harta bendanya. Yang ketiga, kami mohon maaf dan kami mohon ampun. Semua itu dilakukan berdasarkan konteks sosial atau situasi yang dihadapi. Diksi memiliki 13 jenis, yakni yang pertama terdapat kata denotasi. Denotasi merupakan konsep dasar yang didukung oleh suatu kata atau makna itu menunjuk pada konsep referen atau ide. Denotasi mengacu pada makna yang sebenarnya. Kemudian yang kedua terdapat kata konotasi. Konotasi merupakan suatu jenis makna kata yang mengandung arti tambahan, imajinasi atau nilai rasa tertentu. Konotasi mengacu pada makna kias atau makna bukan sebenarnya. Kemudian yang ketiga terdapat kata konkret. Konkret merupakan kata yang menunjukkan pada sesuatu yang dapat dilihat secara langsung oleh satu atau lebih dari panca indera. Kata konkret digunakan untuk menyajikan gambaran yang hidup dalam pikiran pembaca melebihi kata-kata yang lain. Kemudian yang keempat terdapat kata populer. Populer merupakan kata-kata yang umum dipakai oleh semua lapisan masyarakat, baik oleh kaum terpelajar atau oleh orang kebanyakan. Kemudian yang kelima terdapat kata ilmiah. Kata ilmiah merupakan kata yang dipakai oleh kaum terpelajar, terutama dalam tulisan-tulisan ilmiah. Kemudian yang keenam terdapat kata abstrak. Abstrak merupakan kata yang mempunyai referen berupa konsep. Kata abstrak suka digunakan karena referensi tidak dapat diserap dengan panca indera manusia. Kata abstrak sering dipakai untuk menjelaskan pikiran yang bersifat teknis dan khusus. Kemudian, yang ketujuh terdapat kata umum. Kata umum merupakan kata yang mempunyai cakupan ruang lingkup yang luas. Kata-kata umum menunjukkan kepada banyak hal, kepada himpunan, dan kepada keseluruhan. Kemudian yang ke-8 terdapat kata khusus. Kata khusus merupakan kata-kata yang mengacu kepada pengarahan yang khusus dan konkret. Kata khusus memperlihatkan kepada objek yang khusus. Kemudian yang ke-9 terdapat jargon. Jargon merupakan kata-kata teknis atau rahasia dalam suatu bidang ilmu tertentu. Dalam bidang seni, bidang perdagangan, kumpulan rahasia atau kelompok-kelompok khusus lainnya. Kemudian yang ke-10 ada kata slang. Kata slang merupakan kata-kata non-standar yang informal, yang disusun secara khas, bertenaga, dan jenaka yang dipakai dalam percakapan. Kata slang juga merupakan kata-kata yang tinggi atau murni. Yang ke-11 terdapat kata asing. Kata asing merupakan unsur-unsur yang berasal dari bahasa asing yang masih dipertahankan bentuk aslinya karena belum menyatu dengan bahasa aslinya. Selanjutnya nomor 12 terdapat kata serapan. Kata serapan merupakan kata dari bahasa. Kemudian nomor 12 terdapat kata serapan. Kata serapan merupakan kata dari bahasa asing yang telah disesuaikan dengan wujud atau struktur bahasa Indonesia. Kemudian yang terakhir terdapat kata sinonim. Kata sinonim adalah dua kata atau lebih pada asalnya mempunyai makna yang sama, tetapi berlainan bentuk luarnya. Selanjutnya ada ketetapan dan ketentuan diksi. Menurut Keraf tahun 1996 yang menurunkan 3 kesimpulan utama mengenai diksi antara lain sebagai berikut. Pertama, pilihan kata atau diksi mencakup pengertian kata-kata mana yang dipakai untuk menyampaikan gagasan. Kedua, pilihan kata atau diksi adalah kemampuan membedakan secara tepat nuansa-nuansa makna dari gagasan yang ingin disampaikan. Yang terakhir,
Pilihan kata yang tepat dan sesuai hanya dimungkinkan penguasaan sejumlah besar kosakata atau perbendaharaan kata bahasa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Vina. Syarat ketepatan diksi. Yang pertama, membedakan secara cermat denotasi dan konotasi. Yang kedua, membedakan dengan cermat kata-kata yang hampir bersinonim. Yang ketiga, membedakan kata-kata yang mirip dalam ejaannya. Yang keempat, hindarilah kata-kata ciptaan sendiri. Yang kelima, waspada terhadap penggunaan akhiran asing. Yang keenam, kata kerja yang menggunakan kata depan harus digunakan secara idiomatis. Yang ketujuh, untuk menjamin ketepatan diksi, penulis atau pembicara harus membedakan kata umum dan kata khusus. Yang kedelapan, mempergunakan kata-kata indera yang menunjukkan persepsi yang khusus. Yang kesembilan, memperhatikan perubahan makna yang terjadi pada kata-kata yang sudah dikenal. Yang kesepuluh, memperhatikan kelangsungan pilihan kata. Demikian materi yang dapat kelompok 5 sampaikan. Saya mewakili teman-teman mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila terdapat salah kata maupun salah tindakan. Semoga ilmu yang disampaikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.